Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah, enak, dan mudah dicerna. Telur juga mengandung makro dan mikronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Ada yang mengatakan bila kita makan telur, ini akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga muncul pendapat perlunya pembatasan konsumsi telur untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Tahun 1968, Ikatan Dokter Jantung Amerika merekomendasikan untuk tidak makan telur lebih dari 3 butir telur per minggu karena tingginya kadar kolesterol dalam telur. Apa yang terjadi bila anak mengkonsumsi telur setiap hari? Apakah ada dampak? Apakah ada efek samping yang berbahaya? Yuk tanya ahlinya. Jangan di skip, tonton sampai tuntas agar didapat informasi yang lengkap. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan untuk konsumsi protein hewani setiap hari atau sesering mungkin. Tapi sayangnya protein hewani cukup mahal, sehingga dicari alternatif lain seperti telur. Telur merupakan sumber protein hewani dengan harga paling murah di antara protein hewani lainnya. Telur mengandung makro dan mikronutrien di putih telurnya atau di kuningnya dan mudah diserap. Ternyata telur mempunyai efek antibakteri, antivirus, anti jamur, anti parasit, anti kanker, antioksidan, dan anti hipertensi. Di satu sisi, alergi terhadap telur merupakan salah satu alergi makanan yang banyak jumpain pada anak. Ada komponen tertentu telur yang terdapat pada putih telur yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada anak. Angka kejadian alergi telur pada anak dengan alergi makanan berkisar antara 1,2 sampai 2%, terutama pada anak usia kurang dari 5 tahun. Untungnya, pada banyak kasus, angka kejadian alergi telur ini akan menurun dengan bertambahnya umur, dan umumnya gejala alergi akan menghilang pada usia sekolah. Apa saja kandungan nutrisi pada telur? Yang pertama, protein. Protein terdapat dalam jumlah 12,5 gram per 100 gram telur. Total lipid dengan kadar 8,7 sampai 11,2 gram per 100 gram telur. Telur mengandung rendah karbohidrat. Dia mengandung 0,37 gram per 100 gram telur. Sayangnya telur tidak mengandung serat. Telur kaya akan mineral seperti fosfor, kalium, kalsium, dan natrium. Telur juga kaya akan trace elemen seperti besi, tembaga, mangan, zinc, magnesium, dan selenium. Telur, terutama kuning telur, kaya akan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, B, E, K, vitamin B1, B2, B5, B6, B9, dan B12. Telur tidak mengandung vitamin C. Dengan makan 2 telur per hari, dapat memenuhi 10-30% kebutuhan vitamin pada anak. Gizi buruk merupakan salah satu masalah kesehatan pada anak yang mempunyai dampak. Yang pertama, pada pertumbuhan. Bila gizi buruk berlangsung lama, akan menyebabkan anak pendek atau stunting. Gizi buruk juga dapat mengganggu sistem imun, sehingga anak mudah infeksi atau sakit. Gizi buruk dapat mengganggu intelektual anak, yang ditandai oleh prestasi belajar yang menurun. Apa yang terjadi bila anak diberi telur setiap hari? Ada beberapa penelitian pada anak yang mengkonsumsi telur matang setiap hari selama 14 sampai 35 minggu. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Ternyata setelah mengkonsumsi telur setiap hari, terdapat perbaikan pertumbuhan anak, pertambahan berat badan, pertambahan tinggi badan, dan mengurangi angka kejadian stunting sebesar 50%. Bagaimana efek konsumsi telur terhadap profil lemak dalam darah? Terdapat peningkatan HDL. HDL ini merupakan lemak baik. Bila kadar HDL tinggi di dalam darah, ini akan mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi dengan mengkonsumsi telur, ini tidak akan meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Tidak terjadi peningkatan kolesterol total dan trigliserida. Penelitian lain mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara kolesterol di dalam telur dengan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Efek konsumsi telur terhadap kesehatan saluran cerna ini akan meningkatkan mikrobiota usus atau bakteri baik, di mana bakteri baik ini berperan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Dari penelitian di atas tentang telur,
dapat disimpulkan bila kita tidak mampu membeli protein hewani seperti daging, unggas, ikan, dan dikonsumsi setiap hari atau semungkin, dianjurkan untuk mengkonsumsi telur matang, susu multivitamin untuk memenuhi kebutuhan gizi anak karena adanya keterbatasan dari telur. Diet ini tidak bisa diterapkan pada vegetarian ketat, di mana pada vegetarian ketat dia tidak mengkonsumsi protein hewani dan turunannya seperti daging, ikan, telur, susu. Adapun beberapa kekurangan di telur, diantaranya adalah telur tidak mengandung serat, mengandung rendah karbohidrat, tidak mengandung vitamin C, kadar besi di dalam telur lebih rendah. Kadar besi dalam telur berjumlah 1,75 mg per 100 gram telur. Kalau kita bandingkan dengan hati ayam, di dalam hati ayam kita mendapatkan kadar besi sebesar 11,6 mg zat besi di dalam 100 gram hati ayam potong. Bila anak tidak bisa mengkonsumsi protein hewani seperti dari daging, unggas, atau ikan setiap hari, maka anak dianjurkan untuk mengkonsumsi telur matang setiap hari, ditambah susu dan multivitamin untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi. Jangan lupa setelah nonton video ini, subscribe, like, and share ya.